Tuhan, Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali sore ini dalam program Sunday Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. GCCT Surabaya beralamatkan Klampis Square B01 Klampis, Surabaya Timur. Dengan jam kerja seperti di hadapan saudara. Saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau pelayanan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di hadapan saudara. Program-program ibadah dan update informasi pelayanan GCCC Surabaya dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, dan YouTube GCCC Surabaya. Saudara yang ingin mendukung pelayanan GCCC Surabaya atau memberi persembahan dan perpuluhan dapat melalui nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kami percaya setiap benih yang ditabur pasti akan menuai hingga berkelimpahan. Sebelum kita memulai fellowship hari ini, mari kita berdoa. Kuasa kasih karunia Kristus, Bapa kami yang di sorga, Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru dan berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Go! Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, oh. Yesusku luar biasa.
Halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama kita Grace of Christ Community Church Surabaya, bersama dalam program Sunday Worship from Home. Kita akan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi bagi kasih Bapa. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkau-lah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta segalanya, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkau-lah Raja di atas segalanya, yang empunya kerajaan sorga, Raja kebenaran, Raja damai. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkau-lah Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkau-lah Mesias, penebus dan juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkau-lah Imam besar, agung dan pembela kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami anak-anak-Mu, murid-murid yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami milik kepunyaan-Mu, mempelai kudus-Mu, sahabat-sahabat-Mu, warga kerajaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Kita akan menikmati hadirat Bapa. Yes, God. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau perlu, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak pernah sendiri. Selalu Kau baik bagiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu,
Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai terangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun. Nama-namamu kami sembahmu Bapa. Bahkan di dalam api pun kami tetap sembahmu. Rana masih kira lama-lama syederamu. Engkau kekuatan bagi kami, Engkau pengharapan, Engkau penjunan Sikiranamu. Haleluya. Oh, radabana lama sikira lama. Hati kami percaya, hati kami berseru bahwa Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Tiada sepertimu, Engkaulah kekuatan. Shikinananamu, oh, hanananama shikinananamu, shikinanamananamu. Kami bersyukur, shikinananamu. Hati kami bersyukur Bapa, karena Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Karena kami percaya nama-Mu yang memberi kekuatan atas hidup kami Tuhan. Bahkan darah-Mu lah yang melayakkan setiap kami Bapa.
Engkaulah kekuatan hidup kami, Engkaulah pengharapan kami, Yesus. Shikira parana masyada karapo paralava shidi kirana furana masyikirahu. Ku bersyukur padamu, Yesus, yang telah meninggalkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janjimu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tanganmu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janjimu selalu hidup dalamku. Ku bersyukur padamu, Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Oh, Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Oh, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Kau tak gentar karena janjimu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tanganmu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janjimu selalu hidup dalamku. Oh, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janjimu selalu memeliharaku. Oh, ku percaya
dalam tangan-Mu. Ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu bersamaku. Untuk kesempatan malam ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Mari Bapa, berkati kami semua yang mendengar, juga berkati Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dari awal hingga akhir, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan baik, kembali oleh kasih-Nya kita diberikan waktu kesempatan untuk bisa beribadah walaupun secara online. Dan hari ini kita akan membaca satu ayat yang tidak asing bagi kita semua, yaitu terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di masa pandemi saat ini kita tidak boleh takut karena kita punya Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya buat saudara dan saya. Dia sudah mati menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Masakan hal-hal duniawi Dia tidak sanggup memberikan, tidak mungkin. Oleh sebab mari jangan percaya dengan orang yang ada di luar yang menakutkan dengan berita-berita yang buruk, tetapi kita yakin dan percaya Dia adalah Sang Gembala kita. Dia Sang Gembala Agung kita. Dia pasti memberikan yang terbaik buat saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Gembala. Dia pasti akan memelihara kita bersama-sama. Dan janjinya kita tidak akan kekurangan. Di tengah pandemi saat ini banyak orang merasa takut. Karena apa? Karena penghasilannya kurang, karena kerjaan yang harus dilakukan berkurang. Tetapi saudara dan saya tidak perlu takut, karena kita punya Sang Gembala Agung, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Kita akan baca bersama-sama Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Biarlah kita hidup hari ini rest. Biar Tuhan yang bekerja. Saudara dan saya cukup percaya kepadanya. Keadaan dunia boleh resesi, tetapi saudara dan saya tetap resepsi karena kuasa, karena berkat daripadanya. Haleluya. Ketika beberapa bulan yang lalu, karena tiap bulan saya harus bayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan-karyawati kami, maka saya melihat wajah-wajah sedih, wajah-wajah murung, wajah-wajah susah. Dan satu ketika saya memberanikan diri tanya kepada salah seorang karyawan, Mas, dari perusahaan apa? Saya dari perusahaan wah, perusahaan ini besar sekali, tetapi dia terkena pengurangan tenaga kerja alias di PHK. Dan dia mengatakan, walaupun saya menerima dari pensiun ini Pak, tapi saya susah Pak,
Karena apa? Sekarang lagi sulit cari kerja. Tetapi saudara dan saya jangan takut, karena janjinya tidak akan kekurangan orang-orang yang berharap kepadanya. Domba pasti makan rumput, dan Tuhan Yesus membaringin kita sebagai domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Ada jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika 2 juta kurang lebih bangsa Israel menjalani pemeliharaan Tuhan di padang gurun, dia tidak menanam, dia tidak menabur, tetapi dipelihara tiap-tiap hari oleh Tuhan. Dan di dalam ayat 2 selanjutnya katakan apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oleh sebab itu dia senantiasa memberikan sesuatu yang fresh. Saudara dan saya cukup rest. Haleluya. Karena Sang Gembala Agung yang membimbingnya, maka kita tidak pernah takut lagi. Glory. Haleluya. Domba adalah binatang yang lemah, tidak memiliki tanduk atau senjata untuk mempertahankan dirinya. Jadi hanya bisa berharap kepada Sang Gembala selama hidupnya. Tuhan Yesuslah Sang Gembala Agung, saudara dan saya. Domba tidak pernah bertengkar. Kalau yang suka bertengkar itu adalah kambing. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini yang masih ada perselisihan, masih ada sakit hati, buang semuanya, karena itu tidak berfaedah. Mari sebagai domba-domba Bapa di dalam surga, kita tunjukkan copy paste dari Yesus Kristus, simbol, lambang daripada ketaatan di dalam hidup kita semuanya. Mengalah adalah ciri daripada anak-anak Bapa di surga. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, dikatakan apa? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saat ini banyak jiwa yang goncang dengan keadaan pandemi yang tidak berujung seakan-akan. Tapi percayalah, saudara dan saya pasti dipelihara oleh Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ia senantiasa memperhatikan setiap domba-dombanya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, jiwa yang segar itu pasti ciri daripada murid-murid Tuhan. Ia menyertai domba-dombanya senantiasa. Jadi ada jaminan keamanan dengan gada dan tongkat, bukan untuk memukul saudara dan saya, tetapi untuk menjaga saudara dan saya. Kalau paradigma yang lama, gada dan tongkat untuk memukul domba yang nakal atau tidak menurut, itu salah. Karena apa? Dia Bapa yang penuh kasih. Dia tidak pernah menyakiti seorang pun anak-anaknya. Dia gembala yang baik. Dia tidak akan pernah menyakiti domba-dombanya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Kita akan baca di dalam kitab Nabi Samuel Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya." Jadi Daud sebelum melawan Goliat,
maka dia berkata, aku sudah biasa ya melawan beruang, singa, dan sebagainya. Dan apa yang terjadi ketika seluruh bangsa Israel takut kepada manusia yang namanya Goliat, tetapi Daud tidak takut. Dan akhirnya dalam cerita lebih lanjut, maka Goliat yang besar, yang gagah perkasa bisa ambruk dengan Daud yang sederhana tetapi dikuasai oleh roh daripada Bapa di dalam surga, Yesus Kristus namanya. Oleh sebab itu hari ini ada jaminan keamanan daripada Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Ia menyertai domba-dombanya bukan hanya satu hari, tetapi untuk selama-lamanya. Kalau gembala yang baik menyertai kita, masakan kita takut? Pasti enggak ya. Dan ayat yang berikut, ayat yang kelima, dikatakan apa? Ia senantiasa memberikan kemenangan kepada kita semua. Saya paling suka nonton video ya. Zaman dulu sekitar tahun 90 itu ada video, pasti ada side A dan side B. Saya pasti tonton yang side B. Nah, dari ujung daripada cerita tersebut saya sudah tahu. Jadi pada waktu muter yang side A, saya tenang. Ya walaupun itu pemeran utamanya dimasukkan penjara, mau digantung, mau ditembak, saya tahu dia tidak akan mati, dia tidak akan terkalahkan. Karena apa? Side B sudah saya lihat. Akhirnya tokoh utama tersebut selalu menang. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya sebagai pewaris kerajaan Allah Bapa di surga tahu bahwa apa yang terjadi, maka kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran, Yesus Kristus, selalu memberikan kemenangan. Kita akan baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah janji, jaminan daripada Bapa kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Oleh sebab itu, menghadapi pandemi saat ini, jangan pernah takut lagi. Waspadaya, tapi takut tidak akan pernah. Haleluya. Di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Domba milik Bapa. Oleh sebab itu, jangan dibuat rebutan. Oleh sebab itu, mari hari ini sesuai dengan firman-Nya bahwa Sang Gembala tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan satu jaminan yang luar biasa di dalam ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi jaminan hidup kekal pasti menjadi milik saudara dan milik saya ketika kita percaya Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus namanya. Yesaya 40 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah Yesus Kristus kita, gambaran Sang Gembala kita semua. Dan ayat terakhir malam hari ini kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai
ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itulah Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala saudara dan saya bersama-sama. Hari ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena apa? Karena Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus, adalah jaminan. Awal tahun 2021, saya menunggu berita daripada seorang rekan saya. Karena hampir tiap 2 minggu dia pasti menghubungi saya. Ya, dia sharing, tanya kerjaan, tanya tentang firman Tuhan. Dan saya tunggu sampai pertengahan Januari, kok nggak ngeband. Kemudian kira-kira pertanggal 20, maka dia hubungi saya. Dia berkata bahwa sudah 2 minggu ini ya dia mengasingkan diri atau mengisolasi diri karena ternyata dia satu keluarga terkena COVID, istri dan 2 anaknya. 1 minggu istri dan 2 anaknya sembuh, tetapi dia sudah 3 minggu dia tidak sembuh. Dan ketika dia sharing, dia takut. Saya katakan bahwa di mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada mujizat. Katakan, dan saya berikan tips untuk doa bawa kami dan Grace Bayer. Dan itu lakukan. Jangan percaya kata hati, jangan percaya kata dokter, jangan percaya kata orang, tetapi mari percayalah dengan kata firman Tuhan. Dan dia lakukan. Kemudian seminggu kemudian dia hubungi saya kembali. Pak Robi, kok keadaan saya tambah jelek? Soalnya tadi malam ketika saya cek ke dokter, dokter mengatakan keadaanmu kok tambah parah ya. Kemudian saya berkata, ya saya singkat saja namanya, kamu lebih percaya dokter atau percaya dengan kuasa Tuhan? Saya percaya dengan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu perkatakan yang positif, perkatakan yang baik-baik. Karena di mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada mujizat. Katakan, iya. Kemudian beberapa hari kemudian dia berkata, keadaan saya tambah parah, keadaan saya tambah jelek. Dan saya katakan, kalau hari ini kamu percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kamu akan pulih, amin. Kamu akan sembuh, amin. Kamu akan negatif dari COVID-19. Dan satu bulan kemudian dia hubungi saya, dia bersyukur, dia berterima kasih. Terima kasih Pak Robi, apa yang kau katakan itu benar ya. Ketika aku percaya dan pikiranku mulai saya mindset bahwa aku akan pulih, aku akan sembuh, aku akan kuat. Dan hari ini aku sekeluarga terbebas dari COVID-19. Dan hari ini dia bisa menceritakan kebaikan Bapa yang luar biasa kepada semua pelanggan, kepada semua rekan-rekannya. Oleh sebab itu mari hari ini jangan pernah ragu akan kasih-Nya yang besar. Kalau nyawanya saja sudah diberikan di dalam hidup saudara dan saya, masakan hal-hal yang lain dia tidak sanggup memberikan. Masakan COVID-19 dia tidak bisa lalukan dari hidup saudara dan saya bersama-sama. Sebentar, tubuh dan darahnya sebagai jaminan akan kasih Bapa yang sungguh luar biasa. Dan kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa disiapkan dari rumah dan kita akan sama-sama melakukan tubuh dan darah Yesus Kristus. Ku hidup karena salibmu, ku menang Engkau
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni oleh anugerah kalah salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Kau berkata, "Tetes selesai." Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah kalah salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang ada minyak di rumah, kita akan sama-sama berdoa. Kita angkat minyak ini, bukan minyak ini yang menyembuhkan,
bukan minyak ini yang menyelamatkan, bukan minyak ini yang memberikan jalan keluar, tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh. Ini tanda kemuliaan, tanda kesukaan Bapa kepada kami semua. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam minyak ini. Oleh kuasa darah-Mu, setiap kami yang mengoleskan minyak pada bagian yang sakit, pada sesuatu yang kami butuhkan, maka terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi pertolongan, diberikan jalan keluar. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Sekarang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau memelihara hidup kami, karena Engkau gembala kami, dan kami semua adalah domba-domba-Mu semua. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa beribadah online kembali malam ini ya Bapak. Sebelum malam ini kami berpisah, biarlah sebagaimana Tuhan sudah mengumpulkan kami, memberikan kesempatan kami malam ini untuk beribadah. Kan kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidup kami semua, dengan kekuatan yang baru serta iman yang semakin betul. Segala pujian syukur bagi tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahun yang dirugikan orang, setiap tahunmu yang tidak menghasilkan apa-apa karena pandemi corona saat ini, dipulihkan, dikembalikan dengan lipat oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus. Ku hendak sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan semangat kami katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, amin. Haleluya. God bless you all. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap pantau link kita di Grace of Christ Community Church Surabaya, dan jangan lupa subscribe dan like yang paling banyak biar Tuhan Yesus memberkati kita lebih dahsyat lagi. Haleluya.